Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berbahagia. Saya ucapkan selamat bergabung kepada rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam kajian kita dari EduMind Circle. Kita malam hari ini akan membahas tentang logika dan filsafat dasar, begitu ya. Ya, karena ada beberapa pendahuluan untuk sosialisasi mengenai visi misi dari kajian ini, begitu. Namun sebelumnya mari kita panjatkan doa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Saya panjatkan dalam agama Islam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma zidni rahmatan. Baik, saya izin untuk share screen malam hari ini tentang EduMind Circle dulu. Mungkin ini sosialisasi sekitar singkat saja, sekitar 5 menit begitu. Sambil mungkin menunggu beberapa rekan lain yang masih di jalan untuk mengikuti kajian kita malam ini. Mungkin beberapa sudah mengetahui ini, maka saya akan sekilas saja membahasnya. Bahwasanya ini adalah paket program dari Lingkar Kesadaran berupa EduMind Circle, artinya adalah satu mindset yang berupaya meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, begitu kan, dengan EduMind. Jadi mindset yang berupaya meningkatkan keterdidikan, begitu. Ini dibuka dalam bentuk kelas, seperti malam hari ini kelas kecil, misalnya begitu, dan ada juga privat. Privat artinya lebih kecil lagi, mungkin 3 atau 1 orang begitu. Ada yang online dan ada yang offline. Untuk yang offline sementara ini di sekitaran Bandung, bisa di tempat sekretariat di Jalan Jati Indah 5 nomor 3 di Kota Bandung, di Kelurahan. Kemudian bisa juga kami yang mendatangi tempat saudara begitu. Jadi bisa di rumah masing-masing gitu. Adapun yang online seperti pada malam hari ini itu bisa diikuti melalui Google Meet sepertinya sementara ini. Atau juga selain sesi live seperti sekarang ini melalui video, bisa juga nanti melalui tulisan dan voice note atau audio begitu ya. Juga melalui tulisan-tulisan teks. Nah, ini kira-kira kurang lebih tujuannya adalah menyempurnakan potensi individu agar menjadi aktual dalam proses sendiri. Topiknya itu beragam, ada bahasa Inggris, digital marketing, logika dan filsafat, pelajaran sekolah dan lain-lain, termasuk pengembangan diri, meditasi, kemudian cara belajar efektif begitu. Nah, kebetulan setiap Kamis malam ini kita masuk ke yang ini ya, logika dan filsafat. Nanti di dalamnya ada logika, epistemologi, dan filsafat. Seperti itu, metode belajarnya diupayakan kita bisa memproduksi pengetahuan, bukan hanya mengkonsumsi, tapi dibekali dengan alat-alat seperti logika, epistemologi, dan metode berpikir filosofis. Sehingga nanti rekan-rekan diharapkan pada akhirnya bisa mengkreasi pengetahuan begitu. Bukan hanya sekadar sebagai konsumen. Seperti itu, ini nanti durasi kursusnya kemungkinan kita coba dulu untuk 3 bulan setiap Kamis, begitu kan, setiap Kamis malam selama 3 bulan ke depan. Nanti akan ada modul di grup, saya bagikan, kemudian ini alamatnya, email dan WA. WA-nya di 08953597676162. Bagi rekan-rekan yang belum tergabung di dalam grup, bisa menghubungi WA ini agar dimasukkan ke dalam grup. Kira-kira seperti itu untuk EduMind Circle sendiri. Selanjutnya, EduMind Circle ini menggunakan metode untuk yang kelas online,
itu semacam pondok virtual begitu ya. Makanya disebut sebagai pondok virtual Konci Cipta Insani. Nah, penjelasannya kurang lebih masih mirip. Di sini kita pada intinya adalah bersifat efektif dan terpersonalisasi. Jadi setiap orang kecepatan belajarnya bisa berbeda-beda dan juga penyerapannya bisa berbeda-beda. Maka diperlukan kursus yang sifatnya privat, satu orang satu guru begitu. Jadi selain kelas kecil seperti setiap Kamis malam ini, kalau rekan-rekan punya waktu luang untuk lebih intensif dan terpersonalisasi, bisa ikut yang Ponci, Pondok Virtual Cipta Insani. Ini juga 5 kompetensi dasar, tapi yang utama 2 saja dulu, yaitu logika dasar dan filsafat dasar. Nanti kita bahas logika dasar, itu ada subtopik-subtopiknya, dan filsafat dasar pun ada subtopik-subtopiknya. Kira-kira seperti itu untuk Pondok Virtual Cipta Insani. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembuka ya, rekan-rekan sekalian. Saya ada tulisan di sini tentang materi pembuka. Saya coba share screen dulu. Mudah-mudahan cukup terbaca, kalaupun tidak nanti saya bacakan untuk materi perkiraan gambaran umumnya begitu. Mungkin saya share, sudah terbuka mudah-mudahan ya. Jadi ini pondok virtual itu pembelajaran level 1, tujuannya terwujudnya insan tercerahkan, pribadi yang bahagia, cerdas, mandiri, dan bertanggung jawab, serta berpikiran terbuka dalam menghadapi segala macam perbedaan yang ada di masyarakat. Ini level 1 3 bulan ini begitu. Nanti level 2-nya social caring, pribadi yang memiliki kepedulian terhadap persoalan bersama dan berusaha meningkatkan kualitas diri dan lingkungan khususnya namun tidak terbatas pada hal yang berada dalam kendalinya. Selain itu juga optimis dalam melihat permasalahan sosial yang ada di sekitar dan mengubah menjadi peluang untuk memberdayakan diri dan masyarakat. Jadi kalau diinikan itu ada 5 level. Kemudian level ketiganya global citizen, pribadi yang memiliki perspektif global mindset dengan tetap mempertimbangkan lokalitas. Think global, act lokal. Orientasi pada nilai kemanusiaan universal. Level 4, cosmic consciousness, pribadi yang memiliki kesadaran kosmik. Dan terakhir level 5, existential being, yaitu pribadi yang memiliki kesadaran eksistensial. Nah, ini sedikit penjelasan tentang pengasuh program, yaitu saya sendiri, Andre Herdianto. Saya seorang pegiat filsafat dan pendidikan, pernah menjadi trainer pelatihan kaderisasi di organisasi kemahasiswaan, dan founder dari komunitas kajian pencerahan antara lain Lingkar Kesadaran dan Indie Mind Movement. Kelahiran 83, domisili Kota Bandung. Saya menyukai hal-hal baru dan memandang bahwa hidup ini merupakan sekolah semesta untuk kita belajar hingga akhir hayat. Karenanya moto hidupnya adalah merayakan kehidupan dengan berbagi pengetahuan, memperluas pertemanan, dan memperdalam pengalaman. Kira-kira itu pengenalannya tentang Edumind dan Ponci ini dan saya sebagai pengasuh program. Nah, adapun rincian program pembelajaran level 1 ini kita ada epistemologi, logika, teleologi persepsi, ontologi, aksiologi, irfan, sains, mistisisme, mindfulness, dan dialektika. Ini memang cukup banyak begitu, tapi rekan-rekan jangan khawatir, nanti itu bisa diringkas begitu sesuai dengan minat dan kebutuhan masing-masing rekan-rekan sekalian. Memang ini direncanakan itu butuh waktu sekitar 1 tahun kalau setiap modul itu menyelesaikan selama 1 bulan. Mudah-mudahan kita bisa lebih cepat dari itu. Nah, ini rincian untuk modul pertama tentang epistemologi, mulai dari pengantar, sejarah, objektivisme, sampai sumber pengetahuan. Mudah-mudahan malam ini bisa kita ringkaskan begitu.
Ini ada sekitar mungkin 20 ya, 20 modul begitu. Kira-kira seperti itu untuk materi pembukanya. Baik, sekarang kita masuk ke logika ya. Di logika dasar itu kita punya beberapa materi awal gitu. Materi awalnya ini saya coba tampilkan. Nanti rekan-rekan jangan khawatir, semua filenya bisa diunduh. Jadi saya buatkan folder Google Drive supaya tidak usah satu per satu begitu untuk mencari filenya dalam satu folder begitu. Nah, di sini ada sekitar 8 slide kalau saya tidak salah ya. Ya betul 8 slide logika dasar. Ini dimulai dari tentang pengertian logika. Ini memang agak kecil-kecil tulisannya karena cukup padat ya. Mudah-mudahan bisa, tidak usah dibaca juga tidak apa-apa, nanti bisa dibaca sendiri untuk filenya. Jadi logika itu disiplin ilmu yang mempelajari cara berpikir manusia. Jadi objek materialnya adalah pikiran manusia dan objek formalnya hukum-hukum yang mengatur pikiran manusia. Nah, lalu apa itu berpikir? Proses berpikir adalah gerak pikiran. Jadi pikiran yang bergerak atau akal dari pengetahuan yang sudah dimiliki dengan ketidaktahuan. Untuk menjawab ketidaktahuan itu, akal manusia atau pikiran manusia itu dia mencari-cari jawabannya di dalam hasanah pengetahuan yang sudah dimilikinya. Sehingga pada akhirnya nanti menghasilkan pengetahuan baru. Kira-kira seperti itu definisi mudah atau apa ya? Definisi operasionalnya dari berpikir. Jadi logika ketika mempelajari cara berpikir manusia adalah bagaimana sih manusia menjawab ketidaktahuannya berdasarkan apa data yang sudah dia miliki agar ketidaktahuan itu berubah, diketahui begitu. Yang disebut dengan pengetahuan baru. Nah, jadi untuk agar proses berpikir ini bisa terwujud, dia memiliki landasan gitu kan atau fondasi yang disebut dengan prinsip berpikir. Ini ada 3, prinsip identitas, prinsip non kontradiksi, dan prinsip penolakan kemungkinan ketiga. Identitas artinya segala sesuatu adalah dirinya sendiri, sesuatu adalah sesuatu itu sendiri. Non kontradiksi itu berarti sesuatu itu bukan selainnya. Sedangkan penolakan kemungkinan ketiga tidak ada pilihan lain, sesuatu atau selainnya. Tidak ada sekaligus atau bukan dua-duanya begitu. Nah, ini merupakan dasar-dasar dari logika ya. Jadi ini pendahuluan gitu. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas tentang kaitan antara konsep, kata, dan realitas. Jadi bagaimana sih pikiran itu dicerminkan oleh kata-kata begitu. Kenapa logika berbicara tentang kata-kata? Seolah-olah logika itu kayak ngomongin komunikasi atau bahasa begitu kan. Padahal yang ingin diurusinya adalah keberpikiran. Nah, di sini perlu penjelasan karena kata adalah cermin dari konsep dan konsep adalah cermin dari realitas. Jadi realitas itu masuk dalam benak kita, kita buat konsepnya. Dan konsep ini tidak bisa kita komunikasikan kepada orang lain, melainkan melalui simbol, yaitu berupa kata-kata. Nah, dengan mengatur kata-kata, kita berupaya mengatur pikiran, kira-kira seperti itu. Jadi, logika membahas kata-kata hanya sejauh ia sebagai simbol dari pikiran. Maka jangan heran nanti kalau dalam pembahasan kita ke depannya banyak berurusan dengan kata-kata, pembagian kata, gitu kan. Hubungan kata dengan konsep, gitu. Harap dimaklumi begitu. Itu sebagai pendahuluannya seperti itu. Kemudian nanti ada relasi antar konsep. Jadi kalau ada 2 konsep itu kemungkinannya hanya 4 dan tidak keluar dari 4. Apakah konsep itu identik
Misalkan konsep Presiden ketujuh RI dan konsep ayahnya Kaisang. Itu ada dua konsep. Namun anggotanya itu identik, yaitu Jokowi begitu kan. Atau misalkan ada dua konsep, sungai terpanjang di Pulau Jawa, itu konsep yang pertama, dan konsep yang kedua, Sungai Bengawan Solo. Itu ternyata identik begitu kan. Atau kalau dalam keagamaan, misalkan yang maha pengasih, konsep pertama, dan yang maha kuasa, konsep kedua, itu identik begitu. Itu contoh dua konsep yang identik. Kemudian ada konsep yang terpisah, seperti manusia dan batu. Manusia merujuk ke Budi, Tono, Anton, begitu kan. Batu merujuk ke berlian, batu koral. Jadi beda itu. Terpisah atau tabayun. Yang ketiga ada yang mencakup, artinya dia lebih khusus dari yang lainnya. Misalkan antara konsep makhluk hidup dan konsep tumbuhan. Setiap tumbuhan itu makhluk hidup, namun setiap makhluk hidup belum tentu tumbuhan. Dan terakhir ada yang irisan, seperti mahasiswa dan laki-laki. Jadi ada mahasiswa yang laki-laki, ada mahasiswa yang tidak laki-laki. Dan ada laki-laki yang mahasiswa, di sisi lain juga ada laki-laki yang tidak mahasiswa begitu. Jadi irisan. Nanti mungkin lebih mudah digambarkan dengan diagram ya. Sebelum saya lanjut, mungkin ada yang ingin didiskusikan dulu, silakan. Barangkali ada yang ingin kurang jelas mungkin atau ingin menyampaikan sesuatu, kalau tidak saya lanjut. Baik, Kak Umberto Eko, silakan sudah angkat tangan. Halo, Kak Umberto Eko, jadi berbicara kah? Oh, kepencet mungkin ya. Izin Pak, Oh mungkin ya, eh, silakan Kak Sidik. seingat saya ada filsuf juga yang namanya Umberto Eco. Beliau adalah ahli semiotika kalau nggak salah. Iya betul, kayaknya ini entah ini nama asli atau bukan ya. Wah, kalau nama asli, waduh, kita harus sungkem. Sungkem ya, Kak Umberto Eko. Oke, Kak Eko, mungkin panggilnya Kak Eko ya, mungkin orang Jawa Barat mungkin ya. Kak Eko silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak kita lanjut ya. Saya lanjut dulu, silakan nanti langsung interupsi aja kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, saya bahas secara umum dulu supaya punya gambaran utuh kan. Tadi saya sampaikan malam ini kita coba bahas secara umum tentang logika, epistemologi, dan filsafat. Jadi kita agak cepat, tidak bahas detail. Nah, nanti ada konsepsi dibagi tiga, ada konsep esensial, ada konsep falsafi, dan ada konsep logika. Jadi ini konsep universal ya. Nanti ada pendahuluannya, ada konsep universal, ada partikular. Kalau konsep universal itu dia punya banyak anggota, misalkan api. Api itu konsep universal, ada api di kompor, ada api di obor, ada api di korek gitu kan, macam-macam. Tapi ada konsep partikular, dia itu anggotanya cuma satu. Misalkan eh, gelas yang sedang saya pegang ini, misalkan itu cuma satu anggotanya, satu konsep partikular. Nah, konsep yang universal yang punya banyak anggota itu dibagi tiga. Ada yang esensial, yaitu muncul dari luar benak dan disifatkan keluar benak. Contohnya api, tumbuhan, rumah. Mudah ya. Kita dapatkan konsep api itu karena melihatnya di luar diri kita. Tapi juga ada konsep falsafi, dia itu muncul dari dalam benak melalui perbandingan, tapi bisa disifatkan keluar. Contohnya konsep sebab, konsep akibat gitu. Ketika kita mendapatkan air di atas panci ke kompor dan dipanaskan, itu muncul konsep sebab. Oh, karena dipanaskan maka air mendidih begitu kan.
Tapi sebab itu tidak pernah ada di luar secara mandiri tanpa perbandingan. Selalu dikaitkan dengan mendidihnya air terhadap api. Api sebab, mendidihnya air akibat gitu kan. Tidak ada benda yang namanya sebab dan akibat gitu kan. Namun si api itu yang di luar bisa disebut sebab, dan si air yang mendidih yang di luar itu bisa disebut akibat. Artinya sifatnya itu keluar. Tapi ada juga yang ketiga, itu konsep logika, yaitu munculnya di dalam benak melalui perbandingan dan penyifatannya pun predikasinya ke dalam benak. Contohnya konsep universal. Universal itu adalah sifat dari konsep manusia yang tadi. Manusia ada Budi Anton gitu kan. Partikular itu adalah sifat dari konsep. Artinya bukan wujud luar. Bukan benda ini partikular, benda itu universal, bukan. Tapi itu adalah sifat dari konsep yang ada di dalam benak gitu. Beda dengan sebab tadi. Sebab itu sifat dari api yang di luar benak gitu kan. Nah, kalau masih agak pusing-pusing atau masih meraba-raba, nggak masalah, nanti boleh kita ulang atau kita ulas karena ini baru pembahasan umum saja. Slide selanjutnya tentang definisi. Nanti kita bahas tentang definisi yang memerlukan pendahuluan 5 universal. Jadi konsep universal itu nanti memiliki pembagian menjadi 5. Ada genus, ada spesies, ada diferensia atau pembeda, ada sifat umum, dan ada sifat khusus. Nanti masing-masing kita definisikan atau kita beri pengertiannya. Intinya nanti definisi yang paling sempurna itu adalah menyebutkan kelompoknya atau genusnya dan yang membedakan dia dari kelompoknya. Misalkan manusia itu kelompoknya hewan, dia dibedakan dari hewan lain karena mampu berpikir. Maka manusia adalah hewan yang berpikir. Jadi dia tergolong dalam golongan hewan, kemudian dibedakan dari hewan itu dari sisi dia berpikirnya. Sehingga menjadi jelas batasannya, dia tercakup di mana dan dia terkecualikan karena apa begitu. Itu definisi yang paling sempurna batasannya. Nanti ada jenis-jenis definisi yang lain. Nah, itu baru pembahasan tentang konsepsi ya. Jadi konsep itu unit tunggal, unit terdasar dari pikiran manusia, berpuncak di definisi yang merupakan pengertian yang secara ketat. Apa sih gunanya definisi? Nanti kita bahas. Kemudian kalau sudah konsep selesai, kita membahas tentang gabungan antara konsep. Ada subjek, ada predikat. Nanti ada yang positif, ada yang negatif, ada yang partikular, ada yang universal. Sehingga kombinasi antara semua itu jadi ada 4 jenis. Ada universal positif, universal negatif, partikular positif, partikular negatif. Ini saya kira kurang lebih nanti ketika dipelajari lebih lanjut sebenarnya mudah, namun bagi yang baru awal-awal terkesan sulit karena banyak istilah-istilah baru begitu. Jadi jangan minder dulu atau jangan down dulu gitu. Dan terakhir nanti setelah gabungan antara konsep menghasilkan proposisi, nanti kita coba perbandingan antara dua proposisi menghasilkan oposisi. Oke, kira-kira seperti itu untuk logika. Sebelum kita masuk ke materi tentang epistemologi, saya berikan kesempatan dulu untuk interaksi. Silakan. Ya, silakan Kak Sidik. Izin Kak Andri, sebetulnya saya ingin apa ya, sedikit saya aduh gimana ya, bukan 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 ingin menambahkan atau apa ya, tapi saya sendiri punya beberapa catatan sedikit sih. Sebelum kita mempelajari logika ya, saya pun mempelajari logika ini bolak-balik sama Kang Andri ini berapa kali ya kita pertemuan ini untuk membahas logika, kayaknya ya hampir 4 pertemuan lebih lah mungkin dengan sekarang. Dan saya rasa untuk yang baru pertama kali join atau memang udah lama ya mungkin udah biasa, tapi untuk yang pertama kali join jangan khawatir, kita semua berproses di sini.
Mungkin yang perlu kita pertama-tama pahami ya, bahwa dalam belajar itu kita harus punya jawaban mengapa yang cukup. Dalam arti begini, sebelum kita belajar logika, saya rasa perlu kita pahami dulu ya untuk tujuannya apa gitu. Dan salah satu jawaban yang saya sarankan adalah karena kita sendiri memerlukan sebagai manusia ya, manusia yang berbeda dengan hewan lain yang memiliki aktivitas aktivitas yang di luar hewan lain seperti berpikir ya. Artinya mungkin barangkali kita sederhanakan berpikir sebagai proses memahami informasi atau proses mengolah informasi atau proses tanya jawab dalam pikiran gitu. Dan sebetulnya kemampuan manusia sendiri untuk berlogika dalam tanda petik itu sudah punya potensi tersendiri. Hanya saja kecenderungan-kecenderungan kita untuk berpikir logis itu dikacaukan oleh beberapa hal, diantaranya tradisi pemikiran agama, terus tidak bermaksud agama pada dirinya sendiri ya, tapi tradisi keagamaannya gitu. Bisa jadi itu yang membuat logika kita kemudian tumpul. Lalu salah satunya ya mungkin pengaruh lingkungan juga ya. Bisa ketika orang-orang di lingkungan kita bilang, ah ngapain sih berpikir yang kayak gitu, nggak penting gitu. Nah, saya rasa dengan kita memahami logika ini, kita menjadi karena kita berpikir dengan menggunakan bahasa ya. Jadi sebetulnya mungkin apa ya, kita melepaskan dulu gitu bagaimana cara kita berbahasa karena kita langsung gitu memikirkan apa ya, ada objek materialnya langsung gitu. Mungkin bahasa kita akan bahas nanti. Begitu sih, Pak. Begitu sih, Kang. Betul, betul. Jadi memang untuk motivasi awal kita supaya minat, itu kita harus tahu dulu misalnya ambak ya, apa manfaatnya bagiku gitu. Nah, mempelajari logika itu manfaatnya kan kita bisa terhindar dari kesalahan berpikir. Jadi tidak terjerumus dalam mengambil kesimpulan yang salah. Sementara logika ini meliputi seluruh aspek kehidupan kita sebagai manusia begitu kan. Kayak tadi Kak Sidik bilang, ada hal-hal yang membuat kita menjadi cenderung salah dalam berpikir. Nanti ada fallacy logik ya, kesalahan-kesalahan berpikir atau sesat pikir yang biasa terjadi di masyarakat. Itu antara lain bisa karena kecenderungan emosional, like and dislike, kemudian framing begitu kan. Nanti ada tidak fokus pada argumen, tapi fokus pada personalnya, misalkan. Itu biasa terjadi dan orang luput gitu bahwa itu tuh nggak logis gitu. Cara mengargumentasikan dalam menyalahkan ataupun membenarkan satu pernyataan ya. Dalam suatu ajaran atau dalam suatu kesimpulan itu membenarkan, memvalidasi atau memfalsifikasinya itu ada kaidahnya yang logis dan valid kan begitu. Nah, apa sih ruginya kalau kita salah berpikir? Nah, itu bisa teman-teman renungkan sendiri sejauh apa manfaat dan kerugiannya kalau kita membiarkan diri kita tidak sadar. Mulai dari hal yang sepele dalam kehidupan sehari-hari sampai yang cukup serius ya, misalkan dalam menentukan keputusan-keputusan yang besar dalam hidup begitu kan. Saya pikir bisa diraba itu. Namun memang motivasi yang besar itu akan membuat kita mampu untuk menerobos halangan-halangan nanti ketika mengalami kejenuhan misalkan. Kita bisa istirahat dulu dan mau kembali mempelajari itu ketika sadar manfaat dan apa namanya kerugian kalau tidak berupaya menguasai logika, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Kak Sidik untuk masukannya. Yang lain silakan, apakah ada? Kak Pancar mungkin biasanya. Pak Radot sudah bergabung. Bagaimana Pak Radot? Ada sih. Ya silakan Kak Pancar. Adakah atau tidak ada? Belum ada. Belum ada ya. Ya. Baik, baik. Baik, kalau belum ada kita lanjut dulu ke epistemologi ya. Saya
Pak Anwar Sanusi, angkat tangan, silakan. Baik, terima kasih waktunya dan kesempatannya. Saya tadi kurang begitu jelas untuk memahami apa dasar dari logika berpikir ini. Biar biar kita biar saya gitu, biar saya yang pertama ini mempelajari logika berpikir ini menjadi kritis. Apa sih unsur-unsur yang harus eh, kita terapkan di logika berpikir ini supaya argumentasi orang lain itu bisa kita tepis, bisa kita bisa intinya bisa kritis lah kita. Itu sih yang ingin saya tanyakan. Baik, untuk bisa kritis ya. Jadi kalau kita teliti dalam sebuah pemikiran manusia, misalkan secara ringkas saja dalam perbincangan gitu kan, itu kan terdiri dari suatu ujaran-ujaran ya, ungkapan-ungkapan. Katakanlah kalau disederhanakan dalam bahasa tulisan itu ada satu buku ya. Nah, buku itu dibagi dalam bab-bab begitu. Dan akhirnya nanti dalam paragraf. Kita cari unit terkecilnya yaitu kata, kata per kata kan. Karena kalau huruf itu tidak memiliki makna, dia hanya membentuk satu kata. Nah, satuan terkecil itu konsep. Konsep. Makanya nanti kita bahas pertama kali dalam logika itu konsep. Konsep ini mesti diikat dengan definisi nanti. Pengertiannya apa dari konsep itu? Paling mudahnya untuk mengkritisi adalah menemukan kontradiksi, begitu. Menemukan kontradiksi atau pertentangan. Pertentangan yang itu mustahil terjadi di dalam realitas. Sehingga ketika kita temukan satu kontradiksi atau pertentangan, baik itu dalam satu paragraf, antar paragraf, jadi antara omongan seseorang di satu halaman dengan halaman lain, gitu kan, atau di satu waktu dan tempat lain, disitulah kita bisa mempertanyakan, gitu. Misalkan dalam satu kalimat itu ada kontradiksi. Saya kemarin bertemu dengan seorang bisu yang pandai bernyanyi misalkan. Itu sangat mudah temukan kontradiksinya kan. Kita bisa langsung ngeh gitu, sadar. Bagaimana mungkin itu muncul dalam aktivitas kita? Katanya bisu, kok pandai menyanyi gitu kan. Tapi kalau misalkan kontradiksi itu tidak sesingkat itu, panjang pemaparannya, kadang kita tidak sadar dengan adanya pertentangan itu. Maka di situ kita perlu daya tampung dan mencerna ungkapan-ungkapan itu kadang perlu diendapkan dulu gitu kan. Nah, tapi dengan semakin kita melatih pencermatan itu akan lebih memudahkan kita lebih spontan. Deteksinya tuh lebih refleks gitu, Kak Anwar. Itu salah satunya. Karena dia bertentangan dengan prinsip non kontradiksi dalam asas berpikir kan gitu. Itu baru satu dalam kaidah logika. Jadi dari satu kaidah logika itu bisa kita terapkan untuk mengkritisi pemikiran dan pernyataan orang lain. Nah, demikian juga dari nanti kaidah-kaidah yang lainnya itu, dan kita pertama mungkin memahami dulu istilahnya, kemudian mengaplikasikan, nanti kita akan terlatih untuk lebih mudah menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam pemikiran orang lain maupun diri sendiri. Kadang kita nggak sadar ketika diri kita berpikir di satu hal, kemudian berpikir di lain waktu itu ada kontradiksi, kita nggak sadar gitu kan. Makanya dengan melatih itu bisa membuat kita lebih terampil dalam berpikir logis. Tadi ada yang angkat suara, Winter Whiskey, silakan. Tadi tidak terdengar, silakan. Tadi sempat, oke, sudah dibuka mic-nya, Kak Winter, silakan. Oke. Tadi pas awal sebelum masuk ke topik, masuk ke materi tadi memang mic-nya nih nggak hidup gitu, rusak. Tadi kan mau jawab soalnya tadi, cuman tadi tes mic-nya nggak bisa gitu. Oh, baik. Sekarang sudah bisa ya, Kak Winter ya. Nggak, saya mau naik nih. Silakan. Kan kalau filsafat tuh kan berpikir kritis, analitis, radikal, dan pakai nalar kan.
Ya, betul, Ya, betul. sebetulnya kayak gitu kan. Nah, jadi apakah filsafat itu bisa meningkatkan IQ, kecerdasan intelektual? Karena yang kita ketahui kan IQ itu sendiri kan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan bernalar dan apa ya istilahnya berpikir lah, kemampuan berpikir. Apakah dengan kita belajar filosofi ini kita bisa meningkatkan IQ kita? Kan yang kita ketahui kan banyak para filosof tuh atau para pemikir kan punya kecerdasan di tingkat tinggi lah istilahnya. Itu aja tanyanya. Baik, terima kasih Kak Winter. Jadi mungkin itu ranahnya psikologi ya, tentang psikotes begitu, tentang IQ, intelligent quotient ya, yang artinya adalah kapasitas berpikir. Mungkin ada perdebatan di situ, apakah IQ itu bisa ditingkatkan atau tidak, karena ini sifatnya kapasitas. Namun yang saya pernah tahu juga di neuroscience itu bahwa otak kita itu, saraf-saraf kita itu seperti apa ya? Seperti karet gitu. Jadi dia itu fleksibel, dia bisa melar, dia bisa menciut gitu. Semakin digunakan, maka dia semakin menambah neuron-neuron koneksivitas. Jadi dia connect dengan neuron-neuron lain. Maka orang yang melatih kemampuan berpikirnya dengan berfilsafat, berlogika, itu otomatis dia meningkatkan kapasitas neuron-neuron itu begitu. Ibarat otot itu semakin dilatih semakin kuat gitu kan. Secara fisiologis otak dan organ saraf kita kan gitu. Nah, namun mungkin tidak lepas juga ada batasan-batasan fisiologis begitu ya. Misalkan orang yang kena gangguan secara organ begitu sehingga menerima Down syndrome misalkan atau hal lainnya, itu mungkin agak sulit meskipun tidak menutup kemungkinan dengan melatih berpikir itu karena ada keterkaitan antara jiwa dan tubuh kan gitu. Jadi dengan kegiatan mental itu bisa mempengaruhi tubuh seperti psikosomatis justru mengurangi daya tahan tubuh gitu kan. Orang yang stres itu lebih mudah terkena penyakit daripada orang yang bahagia kan gitu. Jadi mental itu mempengaruhi kondisi fisik. Dengan demikian saya memiliki semacam dugaan kuat bahwa seseorang yang IQ-nya lemah atau kecil, tingkat IQ-nya ketika di psikotes begitu, diuji pertama kali, tapi kemudian dia berlatih logika, filsafat, kemudian ya mencoba memecahkan persoalan-persoalan pemikiran logika begitu, itu ketika di tes kedua dan ketiga kali itu akan terjadi peningkatan dugaan saya seperti itu meskipun belum saya lihat ya jurnalnya misalkan begitu. Tapi secara penalaran saya memandang seperti itu Kak Winter. Mungkin ada respon silakan. Jadi kesimpulannya tuh bisa ya. Ya dugaan saya bisa. Kecuali ada penelitian lain ya yang mengukuhkan bahwa artinya kan kalau itu harus dengan metode penelitian ya Kak Winter ya untuk memastikan bisa atau tidak itu misalkan dengan sampelnya begitu. Nanti ada metode penelitiannya misalkan ada 100 orang yang IQ-nya jeblok gitu, kemudian semuanya 50 dilatih logika, 50 tidak dilatih, kemudian diuji coba lagi, ada perubahan atau tidak dibandingkan gitu kan. Baru diambil kesimpulan. Itu istilahnya dalam logika itu penalaran induksi nanti. Jadi kayak Tapi kan statistik gitu, Pak Inter. ya, tapi saya pernah lihat suatu penelitian itu di Oxford, katanya di Oxford tuh dibilang orang yang cerdas tuh kebanyakan suka filosofi orang nih. Suka berpikir mendalam gitu, suka berpikir logis. Atau orang-orang yang cerdas katanya gitu sih. Jadi kayak saya bertanyakan itu. Iya, ya. Kalau memang ada penelitiannya memang secara umum begitu orang akan cenderung melakukan apa yang dia bisa kan gitu. Ketika
dia kecenderungannya cerdas dan intelijen begitu, intelek, biasanya dia punya kemampuan untuk menangkap konsep-konsep abstrak ya, gitu. Nah, dengan kemampuan dia meraih konsep-konsep abstrak itu, otomatis dia punya minat lebih dibandingkan yang hanya bisa memikirkan hal-hal konkret keseharian kan gitu. Nah, Ya, soalnya konsekuensinya orang-orang dengan kapasitas cerdas itu ya mainannya gitu istilahnya, dia mainannya ya itu filsafat gitu kan, pemikiran gitu. ya soalnya kayak gini, saya kayak ngalamin gitu kan. Saya kan juga berfilosofi kan, sering berfilosofi kan. Kayak saya tuh ngerasa kalau saya yang dulu tuh beda sama yang sekarang. Kayak dari segi nalar saya imajinasinya tuh lebih kuat gitu, nalarnya lebih kuat. Habis itu daya ingat nalar ya. Habis itu pemikiran kritisnya lebih apa ya, istilahnya lebih kuat lah. Jadi kayak mungkin ada peningkatan gitu. Jadi mungkin saya ambil kesimpulan lihat dari penelitian, lihat dari pengukuran berpikir di tes IQ. Jadi saya kayak menyimpulkan kalau mungkin filosofi ini bisa meningkatkan IQ gitu. Jadi kayak Iya, saya iya Kak. mungkin ada Mungkin dari pengalaman personal itu juga bisa disimpulkan secara dugaan ya. Artinya setidaknya pada diri Kak Winter itu dirasakan demikian kan gitu. iya, soalnya ya kan banyak gitu kan orang-orang yang buat rumus kan. Kita kan filosofi itu the mother of science gitu kan, ibu dari segala ilmu pengetahuan gitu. Jadi mungkin emang iya gitu loh. Gitu aja sih. Siap, siap Kak. Makasih Kak. Mudah-mudahan jadi insight ya, inspirasi buat kita untuk memasyarakatkan filsafat begitu. Semoga bisa lebih mudah dan menjadi populer di masyarakat. Mungkin kecenderungan akhir-akhir ini juga dengan internet dan konten kreator yang semakin bergizi begitu, mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat apa filsafat ini dinikmati oleh banyak orang gitu Kang Inter. Oke, sebelum kita akhiri ini sudah hampir jam 10, kita mungkin cukupkan 1 jam ya. Saya share screen lagi, mungkin satu lagi tentang ini daras filsafat ya. Saya izin share screen sebentar. Daras filsafat. Nanti kita akan mempelajari 3 tadi saya ucapkan, saya sudah sempat ungkapkan daras filsafat, epistemologi dan logika. Tadi kita sudah overview tentang logika. Sekarang sebelum kita tutup, kita sedikit mengupas tentang filsafat ya. Ada 11 slide namun ringkas-ringkas. Jadi kita coba rumuskan untuk apa sih kita itu berfilsafat. Apakah untuk menemukan kebenaran? Biasanya kan begitu jawabannya kan. Atau mungkin filsafat itu filosofia, apa kecenderungan pada kebijaksanaan gitu kan. Temannya kebenaran, pecinta kebijaksanaan. Apakah untuk menjadi orang yang bijak gitu kan. Oke, misalkan kita ambil saja asumsinya untuk menemukan kebenaran atau menjadi orang bijak. Tapi lalu untuk apa sih kita menemukan kebenaran? Untuk apa kita menjadi orang bijak? Nah, akhirnya nanti kita akan mencoba berfilsafat untuk memikirkan filsafat gitu kan. Istilahnya itu metafilosofi gitu. Ini mungkin jarang dipikirkan atau mungkin sudah sering juga dipikirkan agar kita punya dasar juga ancangan gitu ya. Ketika kita mau masuk ke suatu hutan rimba, kita perlu tahu titik masuk dan titik keluarnya gitu kan. Dan apa nanti yang kita dihadapi di dalamnya gitu. Jadi supaya kita menyiapkan bekal jangan sampai tersesat di hutan raya pemikiran filsafat gitu kan kira-kira. Nah, maka kita perlu tahu apa sih yang mau kita temukan itu, apa itu kebenaran dan mengapa sesuatu disebut benar. Nanti ada teori-teori tentang apa itu kebenaran. Mulai dari teori koherensi, teori korespondensi, pragmatis, teori kebenaran agama, dan lain sebagainya ya. Ini pengantar dulu saja, bahan-bahan untuk kita refleksikan. Nah, ini sebuah penawaran bahwa tujuan filsafat adalah untuk mengenal realitas hakiki dan membedakannya dari realitas yang tidak hakiki.
Kemudian kalau demikian itu tujuan filsafat, itu bagaimana sih cara mengenal realitas hakiki? Dan lagi-lagi balik lagi ke manfaat ya. Apa gunanya sih mengenal realitas hakiki gitu kan? Orang berfilsafat, merenung, menghabiskan waktu, berpusing-pusing. Ujung-ujungnya kan suka ada orang yang mungkin iseng atau mungkin kita juga jadi mikir, apa sih gunanya berfilsafat? Apa sih gunanya mengenal realitas hakiki gitu kan? Atau pertanyaan tentang kegunaan itu nggak relevan, itu hanya untuk kehidupan survival kalau bicara kegunaan gitu kan. Mungkin ini bahan-bahan untuk direnungkan. Salah satu jawabannya adalah mungkin ya yang pernah terpikir kenapa kita perlu mengenal realitas hakiki itu agar supaya kita menjadi manusia yang realistis. Artinya hidup selaras dengan realitas. Tentu kita nggak mau kan hidup kita itu acak-acakan atau ilusif, nggak kompatibel dengan kenyataan. Nah, kalau demikian, bagaimana sih sifat-sifat dari realitas? Apa saja realitas itu? Ada realitas dalam diri, manusia, subjek gitu kan. Ada realitas alam, dan ada realitas sang sumber. Sebab awal, katakan itu Tuhan, katakan itu energi primordial, eksistensi wajib, yang niscaya, apapun sebutannya. Atau sebut juga katakan alam semesta yang abadi, terserah dari kecenderungan religius masing-masing. Namun intinya adalah sang absolut begitu. Jadi ada realitas absolut, ada realitas yang relatif, relatif terbagi dua, ada diri dan alam semesta. Nah, sejauh mana sih realitas di tiga ranah ini saling terkait dan apa yang membuat itu menjadi real dibandingkan yang tidak real? Apakah itu cuma khayalan? Apakah diri saya ada ini hanya mimpi? Atau ke alam ini yang mimpi? Atau segala cerita tentang Tuhan, sang sumber itu hanya dongeng belaka gitu kan? Mungkin di sini bisa dirasakan kekhawatiran ketika kita berbicara filsafat yang radikal, mendasar, kritis. Suka ada ketakutan, jangan-jangan nanti ujung-ujungnya gila gitu kan, karena nggak mampu memikirkan yang di luar kapasitas akal. Atau jadi ateis, keluar dari agama, kemudian jadi ekstremis. Banyak kan mungkin kejadian-kejadian orang-orang berfilsafat, tapi akhirnya eh, oknum-oknum filosofis itu kemudian bikin orang-orang lain yang awam menjadi trauma atau takut mendekati filsafat. Nah, untuk itu maka tadi di awal kita perlu menguasai dulu logika itu sebagai sabuk pengaman supaya kita punya patokan, punya parameter untuk menentukan secara ajak apa yang perlu dipikirkan dan apakah ia dapat dipikirkan dengan bantuan ilmu logika. Jadi logika dan filsafat itu seperti mata dan cahaya ya. Mata itu nggak bisa melihat tanpa cahaya, cahaya nggak bisa dilihat tanpa mata gitu. Jadi perlu dua-duanya untuk kita kuasai. Nah, ini beberapa cara mengenal realitas melalui perenungan, pengalaman, dan melalui contoh. Mungkin ada yang lain bisa rekan-rekan tambahkan. Kemudian filsafat juga bisa dipandang sebagai jalan untuk menyempurnakan diri. Ya, tadi disebutkan seperti pedang bermata dua, karena sebagai alat ya, sebagai jalan, dia bisa menyampaikan pada tujuan, tapi kalau kita salah jalan, kita bisa semakin jauh dari tujuan. Hanya kita perlu kesadaran akan diri sendiri. Kita perlu menyadari, makanya perlu mengimbangi antara teori dan praktik, antara akal teoritis dan akal praktis. Kita perlu mengawasi diri, meningkatkan pengawasan diri, karena kita semakin jeli tentang hal-hal remeh sekalipun, kita jadi sensitif begitu. Apakah ini memang perlu dipikirkan? Apakah ini memang perlu didiskusikan? Apakah ini memang perlu dilakukan? Kan begitu. Sehingga kita bisa meninggalkan semakin banyak kesia-siaan itu semakin kita hindari. Kemudian penyaluran sumber daya bisa lebih efektif dan efisien, meningkatkan proses transformasi, kemudian pelipat gandaan pengetahuan, dan memanfaatkan waktu yang tidak pernah berjalan mundur, dia terus berjalan maju kan, menuju
akhir kehidupan. Maka kita perlu aware tentang waktu yang kita miliki. Nah, ini sekilas tentang kisah hidup manusia. Manusia lahir, menjalani hidup, lalu mati, dibatasi oleh awal dan akhir. Karenanya kita sebagai manusia kan mesti memutuskan ya, ini waktu hidup kita ini mau digunakan untuk apa. Karenanya kita perlu mencari tahu apa yang baik untuk mengisi waktu hidup kita. Dan untuk mengetahui apa yang baik, kita perlu belajar. Apapun yang bisa kita pelajari, yang sekiranya bisa membuat kita mengenal apa yang baik. Hingga sampai pada contoh-contoh konkret yang bisa kita ikuti. Dari pengalaman orang lain, dari sejarah, dari kisah-kisah, begitu kan. Karenanya manusia tidak lepas dari dua konsep ini, konsep universal dan contoh konkret. Manusia mesti menyaksikan contoh konkret untuk memahami konsep universal, dan sebaliknya manusia juga mesti memiliki konsep universal untuk dapat menerapkannya secara konkret sesuai dengan situasi, kondisi, serta konteksnya yang tepat. Jadi perlu kerjasama antara konsep universal dan contoh konkret. Nah, harapan kita dengan belajar filsafat itu bukan sekedar menjadi hasanah intelektual atau intellectual exercise ya, hanya latihan pikiran saja, namun memiliki daya transformatif, yaitu daya mengubah ke arah yang lebih baik. Karena kita perlu mengasimilasikan antara pengetahuan dan tindakan, bagaimana efek internal pengetahuan dan efek eksternal tindakan, menghasilkan transformasi jiwa kita, sehingga kita perlu bertanya, apakah pengetahuan yang kita miliki telah berhasil mentransformasi jiwa kita sehingga semakin menjadi manusia yang hakiki. Untuk itu kita perlu tahu apa itu manusia secara hakikinya. Ada konsep tentang insan kamil. Manusia itu tolak ukur kesempurnaannya apakah dari suaranya, apakah dari kekayaannya, apakah dari kekuasaannya, atau dari apa tolak ukur kesempurnaannya. Itu kita perlu contoh konkret gitu. Karenanya kita perlu berupaya dalam kajian-kajian kita ini mengarahkan filsafat yang lebih terarah, bukan sekadar berfilsafat. yakni untuk lebih mengenal konsep kesempurnaan manusia atau insan kamil, lebih mengenal berbagai tanda dan isyarat dari sang sumber, mengenal tahapan-tahapan perjalanan menjadi manusia yang hakiki, mengenal dan menyadari diri sendiri, cara menjalani hidup yang lebih baik, mengenal cara mengambil keputusan yang lebih tepat, menghindari kesia-kesiaan dan jebakan yang seringkali tidak disadari, dan lain sebagainya, di mana berfilsafat digunakan untuk hal yang sekiranya bisa memberi kontribusi manfaat bagi kehidupan yang lebih baik dan mendekatkan diri pada realitas kesempurnaan hakiki melalui proses transformasi jiwa yang kontinu dan terus-menerus. Nah, harapannya seperti itu, sebuah tawaran berfilsafat yang lebih konstruktif dan produktif. Terakhir, ini kira-kira topik-topik nanti yang akan kita bahas dalam filsafat. Pertama, tentang keniscayaan filsafat. Kedua, apa itu filsafat, metode penelitian dalam filsafat, filsafat dan sains atau ilmu pengetahuan, epistemologi atau teori pengetahuan, ontologi atau ilmu tentang keberadaan, wujud dan mahiyah atau eksistensi dan esensi, pemendasaran eksistensi atau wujud, kausalitas, materi dan non-materi, substansi dan aksiden, ilmu dan persepsi, dan gerak atau perubahan. Itu kira-kira topik-topik yang akan kita bahas dalam filsafat. Tadinya saya akan melanjutkan dengan epistemologi satu lagi, tapi sepertinya waktu kita sudah di penghujung, hampir jam 10 ya, hampir 1 jam, karena belajar yang efektif sepertinya tidak perlu berlama-lama, yang penting dapat diserap gitu. Baik, saya cukupkan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kak Andre, Mas Andri, mana Kak Pancat? aku nggak mau nanya sih, cuma aku mau sedikit berbagi. Jadi mungkin kalau dari yang apa yang udah dijelaskan Mas Andri tadi ya tentang dasar-dasar berlogika, mungkin kalau hanya sekilas didengar dan begitu saja agak susah untuk
dipahami. Maka dari itu untuk memahaminya entah bisa aja langsung dibaca-baca lagi, terus diterapkan, dicoba untuk diterapkan, ya, dan ya dieksperimenkan lah, bisa sendiri, bisa juga ntar dengan kontak Mas Andri ya, kalau pengen ada yang mentorin mungkin. Betul, betul Kak, betul. Jadi kalau untuk lebih intensifnya bisa kontak saya saja di nomor WA ya. Tadi sudah saya sebutkan nomor WA-nya. Atau mungkin kalau dapat pengumumannya di grup, mungkin bisa langsung WA saya tulis saja di kolom chat 089535976762. Kan bisa kontak saya untuk kalau ingin di-mentor, artinya nanti kita saling sharing, kemudian gantian presentasi untuk saya juga memantau perkembangan pemahamannya, saling sharing begitu. Oke, silakan Kak Winter. Ya, ini pertanyaan nggak di luar topik, mungkin pertanyaan personal. Mungkin background Mas Andri ini dosen ya? Atau gimana? Nah, kalau saya itu background-nya sekarang sedang menempuh S2 filsafat, tapi sejak 2002 itu menekuni kajian-kajian filsafat begitu, secara lewat organisasi, baca buku begitu. Jadi belum Oh, jadi dosen nih, masih proses untuk jadi dosen gitu Kak Winter. nah gitu aja sih. Baik, terima kasih. Bung Gufroniani kalau mau dimasukkan ke grupnya silakan kontak saya. Sudah saya kasih nomornya, nanti saya masukkan. Atau ya gitu aja. Kontak WA saya nanti saya masukkan. Nah, nanti ini rekamannya akan saya upload di YouTube. Jadi bisa diakses dan bisa diulangi, dibaca-baca lagi sumber-sumbernya. Mungkin nanti juga untuk file PowerPoint-nya saya sertakan di deskripsi videonya begitu. Jadi memudahkan untuk yang melihat video bisa langsung melihat YouTube. Nama YouTube-nya itu Kuping Andri. Channel YouTube-nya Kuping Andri. Bisa di-search ya, Kuping Andri. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pusing-pusing jangan khawatir, itu berarti menunjukkan kita sedang berproses dan berpikir. Silakan Pak Radot, angkat tangan, silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam, Pak. Nah, yang minggu ini lagi viral itu perseteruan orang filsafat dengan orang hukum. Kalau Kak Andri sendiri melihat di konteks perseteruannya Rocky Gerung dengan Hotman Paris itu dari sisi yang dipahami oleh Andri sebagai yang gemar dengan filsafat, kalau boleh kita bukan mau berpihak, tapi kalau boleh kita memberikan persepsi, kecenderungan kita lebih agree dengan Rocky atau dengan Hotman? Oke, pertentangan antara ahli filsafat dengan ahli hukum ya. Jadi ini diawali karena Rocky Gerung bilang bahwa argumennya orang hukum atau Hotman dalam persidangan MK itu bukan argumen yang logis dari sudut pandang filsafat. Nah, menurut Hotman, kalau filsafat itu tidak bisa menyelesaikan persoalan hukum. Nah, apakah memang demikian atau kalau tadi saya dengar, sesungguhnya filsafat itu menjadi tadi si Kang siapa yang ngomong itu the mother of knowledge ya, atau science ya, the mother of science ya. Mestinya Ya, dari segala ilmu pengetahuan. ya, the mother of science atau the mother of knowledge ya. Nah, bagaimana orang filsafat melihat perseteruan ini? Apakah
kecenderungannya membenarkan bahwa filsafat tidak bisa menyelesaikan persoalan hukum, atau sebenarnya orang filsafat yang dikemukakan Rocky Gerung itu adalah logika berpikirnya yang memang tidak bisa masuk dalam persoalan hukum. Jadi ini jadi case study orang filsafat lah menurutku. Atau seperti saya yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai filsafat gitu. Itu pertanyaannya. Izin jawab boleh kan? Pak Winter mau menanggapi silakan. Nanti saya tanggapi terakhir. Jadi ya seperti kita ketahui itu hukum itu kan lahirnya dari filsafat, dari filosofi, dari pemikiran. Jadi kan hukum-hukum itu kan misal istilah-istilah hukum kayak apa gitu istilah atau pengertian istilah hukum gitu kan lahirnya dari filsafat, dari pemikiran. Jadi mungkin Rocky Gerung mungkin bisa masuk dari situ, soalnya hukum sendiri itu nggak seribet filosofi yang gimana ya, filosofi sains atau filosofi fisika atau matematika gitu, nggak seribet itu, nggak sekritis itu. Jadi hukum tuh sebenarnya simple kita lihatnya gitu doang. Jadi kayak kita bisa mikir gitu, kita bisa mikir argumen-argumen or hukum. Habis itu kita bisa mencocok logi atau kita benar dikit. Habis itu kita bisa menyimpulkan, bisa kita bantah argumennya. Jadi gampang kalau soal hukum. Jadi kalau soal yang lain mungkin kalau gitu doang. Punten, tapi nggak sesimpel itu jadinya, karena di diskusinya di ruang publiknya jadi begini. Soal hukum itu kalau ada pihak yang mengadukan, dia mesti membuktikan aduannya. Dan di sisi yang lain, pihak terkaitnya, dia harus memberikan bukti lain tentang bahwa aduannya tidak betul. Nah, Rocky Gerung masuk dengan argumen yang dibangun oleh Hotman Paris sebagai kuasa hukum 02. Rocky Gerung bilang argumen yang dibangun itu bukan argumen yang filosofis, hukum itu dibangun gitu. Tetapi bagi 02 atau bagi Hotman Paris, di dalam persidangan tidak bisa itu selesai dengan filsafat. Dasar-dasar filosofisnya semua hukum pasti ada. Hukum apapun atau undang-undang yang dibangun, setiap pasal itu ada filosofisnya. Tetapi ketika ada dalam perkara, termasuk dalam sengketa konteks ini, jadi ini benar-benar case study lah ya. Case study di mana orang filsafat memberi tanggapan terhadap argumen yang dibangun untuk membantah aduan tadi. Jadi saya kira nggak semudah itu juga untuk bilang sama si Hotman atau bilang sama si Rocky Gerung. Nah, di dunia maya ini jadi ada yang mendukung Hotman Paris dengan argumennya bahwa hukum itu harus ada pembuktian di dalam hukum acara Indonesia. Tetapi banyak juga yang melihat bahwa argumennya, filosofinya si Rocky Gerung memang itu yang menjadi fundamental yang tidak tersentuh. Gitu. Saya mengamati perseteruannya. Mungkin gini, kalau di ranah hukum kan. Jadi kan ada istilah bilang kalau filosofi itu cinta kebijaksanaan. Nah, jadi kan orang-orang hakim-hakim atau gimana gitu kan, mereka tuh mungkin menghadapi suatu kasus, mereka tuh harus lebih bijak gitu loh istilahnya. Itu kan namanya hukum, bukan kayak Rocky Guru bilang kayak undang-undang, hanya menerataskan undang-undang gitu. Jadi kita tuh bisa jadi hakim, kita bisa jadi bijaksana. Jadi kalau soal Baik, kemudian saya izin komentar ya, komentar ya. Kalau saya coba mencermati dari yang diajukan sama para tadi, saya sendiri belum mengikuti secara langsung, tapi sudah mulai tergambar begitu.
Jadi memang ada saya lihat ini mungkin sebetulnya itu ada irisan antara dua ranah begitu ya. Ada ranah filsafat, ada ranah hukum, kemudian mungkin irisannya itu di filsafat hukumnya begitu. Nah, ketika yang diproblemkan itu di wilayah hukum itu, maka harus dengan argumen-argumen yang sudah terbentuk di hukum itu begitu, Pak Radot. Sementara filsafat hukum itu kan fondasi yang menghasilkan hukum. Katakanlah hukum itu ada sumber-sumber hukum gitu kan. Tapi ketika dia sudah menjadi produk hukum, katakanlah konstitusi begitu, maka medan permainannya itu ibarat apa, sepak bola itu sudah ada gawangnya ukuran sekian, ada garis garis outnya gitu ya, ada hakim garis segala macam, aturan itu nggak boleh pegang gitu. Tapi ketika berbicara filsafat olahraga begitu, maka bisa dipertanyakan kenapa sih kok gawangnya sekian? Itu gawangnya tuh nggak logis tuh, harusnya sekian-sekian gitu kan. Tapi itu ranah yang berbeda dengan ranah ketika itu sudah disepakati hukum itu seperti itu, aturan mainnya, pembuktian itu harus begini, prosedur juklak juknisnya begitu ya, yang sudah disepakati dan jadi produk hukum, itu nggak bisa dimentahkan lagi ke ranah filsafat gitu kan. Itu berarti harus di filsafat hukumnya, artinya di ranah-ranah yang metafisisnya begitu, proses pembentukan hukum di konstitusinya gitu kan. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah yang konkretnya, hukum sebagai produk, maka Rocky Gerung itu ya harus maju ke pengadilan itu dan mengajukan argumen dia di medan permainan hukum begitu. Tapi kalau misalkan Hotman Paris mau menyanggah Rocky, maka dia harus keluar dari medan permainan hukum, masuk ke medan permainan filsafat atau filsafat hukum begitu. Ibaratnya kan ada etika, ada filsafat etika begitu ya. Itu juga sama gitu. Atau sains, filsafat sains, masing-masing punya aturan main dan apa ya, medan-medannya sendiri begitu. Sepertinya begitu. Mungkin ada tanggapan dari Pak Radot atau yang lain, silakan. Izin mungkin saya ingin sedikit menambahkan ya. Sebelum kita tahu ada perdebatan antara Hotman Paris dan Bung Rocky Gerung sendiri, sebelumnya Romo Magnis juga pernah ya dalam sidang MK tersebut jadi saksi ahli ya. Nah, Iya, dalam hal ini ya kita ngomongin dari Romo Magnis dulu gitulah. Perdebatan mengapa ini menjadi hangat ya, mengapa gesekan antara filsafat dan hukum ini menjadi hangat. Saya rasa di satu sisi kita nih nggak bisa memihak ya, kita nggak bisa memihak seperti kita milih pemain bola mana yang ingin kita dukung ya. Tapi dalam hal ini kita harus punya sikap sendiri dalam menilai kedua kubu tersebut. Nah, misal yang sewaktu Romo Magnis itu jadi saksi, beliau mengusulkan adanya tuntutan etis atas dan tuntutan normatif untuk bagaimana seorang pemimpin bersikap. Sedangkan karena hukum ini produk politik, maka tidak semudah itu untuk menjustifikasi perbuatan hukum untuk sesuai dengan perilaku etis. Tapi barangkali hukum yang berlaku itu harus sesuai dengan kaidah etika kan. Makanya saya rasa dialektika ini memang harus terus berjalan. Terlepas dari itu semua ya, saya rasa saya pun terlalu awam ya untuk membicarakan hukum itu seperti apa, dan kita nggak bisa untuk bahwa kita dukung ini nih karena kita misalkan sama-sama di kubu yang sama, suka filsafat, kita pilih Rocky Gerung aja, enggak ya. Tapi kita harus bisa melihat persoalannya secara lebih jernih ya, dari perspektif yang lebih luas untuk menilai kemudian mana nilai yang bisa kita ambil terhadapnya. Itu sih perspektif saya. Ya, gini, kenapa ini jadi saya lihat sebagai case study, karena dalam semua aspek kehidupan ini itu kalau dilihat didasari dengan filosofi yang dibelief, yang dipercaya sama setiap orang yang menghidupinya gitu kan. Namun ketika Hotman Paris bilang mana bisa filsafat menyelesaikan persoalan hukum ini gitu ya.
Nah, karena menurut dia hukum itu memiliki aturan yang sudah dituliskan dalam baik KUHP maupun undang-undangnya sendiri gitu. Nah, kalau tadi dikaitkan dengan Romo Magnis sangat clear bahwa yang ditonjolkan adalah etika, bahwa ada etika yang tercederai ketika proses itu, dan 7 poin yang disampaikan oleh Magnis gitu. Nah, saya menarik melihat kalau antara Magnis dengan timnya Hotman Paris, saya melihat bukan keberpihakan, tapi batin dan nurani saya melihat apa yang disampaikan oleh Romo Magnis itu adalah mewakili semesta menurut saya, karena ada secara etika ada yang memang tercederai gitu. Tapi sengitnya antara Hotman Paris sama si Rocky Gerung ini yang membuat saya, oh ini kalau memang Hotman Parisnya benar adanya bahwa tidak bisa filsafat untuk menyelesaikan itu, berarti ada hal yang masih kita harus ketahui lebih banyak nih tentang filsafat, sehingga apa yang disampaikan oleh Hotman Paris kita bisa bilang bukan tidak bisa filsafat menyelesaikan itu, tetapi si Hotman Paris yang harus menghidupi filsafat itu dulu sebelum dia menyampaikan argumennya, gitu maksud saya. Izin dulu, mau ngomong dulu bentar. Jadi kan dibilang kan kalau filsafat itu tidak bisa menyelesaikan persoalan hukum apapun gitulah, maksudnya gitu kan, bukannya di sidang. Ini dalam konteks persidangan MK, bukan dengan hukum apapun dalam argumennya si Hotman Paris. Izin. Ya, mungkin Kak Firman dulu ya, nanti komentar. Ya. Kak Firman. Boleh ya, izin ya. Ya, pertama terkait ini tadi Bang pertanyaan Bang Radot ini namanya ya. Ya, izin ini. Kebetulan saya di LBH Bang, salam kenal ya sama semua. Saya dari Babel. Pertama, ketika kita melihat perdebatan Rocky Gerung, dan seringkali memang Rocky Gerung itu sepertinya dia memang mencoba untuk kembali kepada filsafat itu sebagai sebagai menguji kembali ya, atau mempertanyakan kembali tentang teks-teks yang sudah baku dan menjadi aturan-aturan yang baku yang sudah terkonstitusi atau menjadi undang-undang. Nah, memang problemnya kami sendiri misalnya di LBH ketika melihat problem-problem hukum gitu ya, memang terkadang ada memang celah ya kita untuk menggunakan filsafat sebagai sebagai kecurigaan kita terhadap teks-teks hukum ya, atau konstitusi atau kemudian undang-undang yang masih kecenderungannya tidak berkeadilan atau masih falasi gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya rumitnya karena memang kita hukum sendiri adalah produk dari teman-teman legislatif kita, dan kemudian tentu pengetahuan para legislatif kita itu kan beragam ya. Terus juga begitu juga mereka ketika mereka membangun nalar ya atau logika dasar untuk kemudian menemukan hukum. Nah, filsafat itu kan kecenderungannya memang ketidaktahuan, jadi atau karena ketidaktahuannya menjadi curiga gitu. Nah, saya teringat ada seorang filsuf namanya Diogenes ya. Diogenes itu hidup di zaman Athena gitu ya, yang itu coba gitu mengkritik kondisi-kondisi, tradisi-tradisi, budaya-budaya yang sudah baku, yang sudah berjalan begitu lama dan dipengaruhi oleh kekuasaan pada waktu itu yang mungkin kita kenal dengan Alexander Muda itu. Nah, kritik-kritik Diogenes itu yang dikenal dengan cynicism istilahnya. Jadi dia membangun kecurigaan gitu. Nah, Gerung tipenya memang kalau melihat selama ini sebenarnya Gerung itu cenderungnya jadi melihat
budaya, melihat budaya hukum kita, melihat budaya masyarakat kita, terus kemudian proses dialektika di tengah-tengah masyarakat kita itu memang dengan kecurigaan gitu, karena ada peran kekuasaan yang kemudian merekayasa pikiran-pikiran publik gitu, atau paradigma-paradigma yang berkembang misalnya di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga kalau saya karena memang juga menggemari filsafat sebagai apa namanya sebagai untuk apa namanya ya, untuk mencari tahu sesuatu yang saya tidak tahu atau saya ragu akan kebenaran sesuatu, maka harusnya teman-teman yang kemudian praktisi hukum ya, itu jangan apa ya, kesannya itu jangan apa, kecenderungannya itu pokoknya sesuai dengan teks gitu kan, yang sudah disepakati. Nah, kadang-kadang memang ada celah-celah masih yang teks-teks itu masih apa namanya, masih dalam proses penggalian gitu. Misalnya kami kebetulan fokus di hukum PK ya, peninjauan kembali putusan pengadilan yang inkrah, itu kita masih banyak menemukan kekilapan hakim misalnya, atau apa namanya, dakwaan yang disertai jaksa gitu ya dalam pengadilan itu terkadang memang keluar dari pasal-pasal yang apalagi misal terkait pidana khusus itu, atau misal seperti tipikor, kemudian apa namanya, narkotika gitu kan, terus perempuan, anak. Nah, itu kecenderungannya masih banyak ruang-ruang yang memang harus dikritisi dengan pendekatan tentu filsafat. Agar apa? Agar teks-teks itu dia nggak boleh mati gitu, dia harus hidup. Nah, seperti halnya kitab suci kan, kitab suci itu kita apa namanya, kita maknai bahwa dia hidup, dia berkembang, dia dinamis gitu, tidak statis, tidak mati gitu kan, sehingga dia bisa diaktualisasikan, bisa di apa namanya, ditarik ke persoalan-persoalan yang terkadang memang case-nya berbeda-beda, walaupun apalagi kita Indonesia ya, dengan bahasa yang beragam, kemudian budaya yang beragam, kultur yang beragam. Nah, itu penting apa namanya, kita betul-betul menggali ulang atau memikirkan ulang terkait teks-teks yang baku di apa nama, di undang-undang kita, di konstitusi kita, atau apa namanya, terkait persoalan-persoalan etik yang juga menjadi pelik karena memang sudah baku. Misalnya ada peradilan etik misalnya Dewan Pers punya peradilan etik untuk para apa namanya, para wartawan gitu ya, insan pers misalnya, atau kemudian di lembaga-lembaga ad hoc yang lainnya itu juga punya seperti dewan etik gitu ya. Nah, itu sudah menjadi baku. Nah, sebenarnya memang penyelesaian sengketa hukum itu untuk sementara dia statis ya, tapi dia tidak berarti bisa berhenti begitu saja. Nah, dengan seiringnya kecerdasan manusia, atau kemudian seiring dengan kualitas berpikir manusia atau bangsa kita, tentu nanti akan terjadi perubahan, dan kita tidak jarang kan melihat itu kan, melihat terjadinya perbedaan-perbedaan. Melihat apa namanya, terjadinya apa namanya, penyempurnaan misalnya istilah judicial review dan sebagainya, atau kemudian MK kemudian menafsirkan kembali dengan kemampuan mereka untuk menggali kebenaran gitu atau keadilan. Mungkin. Baik. Terima kasih, Bung Firman. Perspektif hukum dari praktisi aktivis LBH ya. Kak Andre Lot tadi di kolom chat, silakan Kak Andre sampaikan, nanti ada pertanyaan tentang logika sebelum kita akhiri, mungkin bisa dibahas. Agak panjang katanya kalau di chat nggak bisa. Sampaikan aja Kak Andre, mumpung ingat. Oke Bang, sebelumnya selamat malam untuk semuanya. Saya ingin bertanya mengenai logika dan definisi tadi. Apakah logika itu tunggu. Logika kan sifatnya abstrak ya, dan definisi juga terkadang abstrak dan subjektif ya.
logika lebih mengetahui apanya daripada adanya kan gitu. Jadi pertanyaannya, apakah logika itu memiliki keterbatasan untuk berlogika? Itu aja Bang, simpel aja. Terima kasih. Izin Oke, menjawab, boleh? silakan, komentar silakan. Sebenarnya logika itu kita bisa dapatkan dari pengalaman. Jadi logika tuh berubah istilahnya logika tuh akan berubah apa ya, penambahan pemahaman kita istilahnya. Logika tuh akan terus berubah. Istilahnya kayak gini, misal kayak dalam sains kayak kita mungkin apa ya, mungkin benda apa, semua benda jatuh ke bawah mungkin karena adanya massa yang begitu besar di bumi sehingga benda jatuh ke bawah, itu kan logika. Tapi logika itu bisa berubah bila kalau ada, misalnya Einstein pernah bilang kalau gravitasi itu dia ruang dan waktu. Jadi logika itu bisa berubah seiring pemahaman kita, seiring pengalaman kita, seiring pemahaman kita. Gitu aja sih. Mungkin salah Oke, jelasinnya. makasih Kak Winter. Jadi memang nanti ada pembagian secara umum logika formal dan logika material ya. Logika bentuk dan logika isi, di mana keduanya itu saling berdialektika atau saling beririsan. Jadi kalau tadi Kak Andre cerita membahas tentang keterbatasan, dia hanya membahas tentang apanya bukan adanya. Nah, adanya itu kan terkait dengan logika material ya. Nanti ada bagian khusus di bab terakhir, logika 3, itu membahas tentang kualitas-kualitas pernyataan, kualitas proposisi. Maka itu termasuk yang meyakinkan atau hanya dugaan atau hanya hayalan begitu. Nah, di situ terkait dengan epistemologi logika material itu. Makanya nanti kita perlu bahas tentang epistemologi, sumber-sumber pengetahuan, alat-alat pengetahuan, ada panca indera, ada rasio, ada hati gitu kan, intuisi. Jadi memang ketika logika itu nggak ada data, dia nggak bisa beroperasi. Nah, data ini dari epistem, dari pengetahuan kita. Dia hanya bisa beroperasi setelah ada data yang masuk, karena dia kan memproses ya, istilahnya kayak prosesor gitu. Baru menghasilkan output berupa kesimpulan gitu. Makanya nanti ada sumbangsih antara logika yang formal terhadap material maupun sebaliknya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan cukup bersabar untuk sampai tuntas ke logika 3, Bung Andrea. Terima kasih pertanyaannya. Baik, sepertinya mudah-mudahan cukup ya. Bagaimana Pak Radot? Memang nggak bisa tuntas karena ya nggak mungkin lah bisa tuntas dalam satu kali diskusi ya. Tapi itu sangat menarik, dan kalau kesini mungkin saya juga karena sudah mulai tertarik dengan hal-hal yang filsafat. Sesungguhnya apapun aktivitas dan perbedaan argumennya ketika dia dibangun dengan bersama-sama memiliki perspektif filosofisnya tentang apa yang dilakukan, harusnya tidak terjadi arogansi seperti yang dipertunjukkan oleh Hotman ya. Meskipun itu menjadi stylenya dia, tetapi dalam filsafat atau filosofis bagaimana kita berargumen dan bagaimana kita bersoal jawab juga mempengaruhi pemahaman kita tentang filsafat atau filosofis dalam bersoal jawab juga harusnya membantu kita, sehingga sekalipun kita mengatakan yang benar tidak harus mencederai hati orang yang berbeda pandangan dengan kita. Mungkin malam ini itu yang menjadi satu yang saya bisa tangkap dari diskusi kita. Terima kasih. Betul. Baik, terima kasih Pak Radot. Memang kadang kecerdasan dengan kebijaksanaan itu tidak selalu seiring berjalan begitu. Kadang istilah saya kalau kecerdasan itu tentang memperoleh pengetahuan, sikap apa yang kita ketahui, tapi kalau kebijakan itu bagaimana kita bersikap terhadap apa yang belum kita ketahui gitu. Atau terhadap orang yang belum mengetahui. Jadi terhadap ketidaktahuan itu apakah
perlu kita injak-injak atau kita rendahkan, kan tidak seperti itu ya begitu. Karena kita juga pernah ada dalam posisi tidak mengetahui sebelum kita akhirnya berproses begitu. Baik, saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga.